Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Anis Gianto, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Wolahan, Kabupaten Jepara. Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang telah saya lakukan. Dalam menetapkan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan manajemen perubahan Bagja. Bagja merupakan langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh guru untuk menetapkan perubahan sesuai dengan visi yang telah diimpikan. Adapun tahapan Bagja diawali dengan huruf B, yaitu buat pertanyaan. Dalam hal ini, guru merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Huruf berikutnya yaitu A, ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta mengambil pelajaran dari hal-hal positif tersebut. Yang kemudian huruf G, gali mimpi, yakni guru menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi dalam pembelajaran. Di tahap ini, visi harus dirumuskan dengan jelas. Kemudian berikutnya adalah huruf C, jabarkan rencana. Dalam hal ini, guru merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian yang terakhir adalah A, huruf A, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa rekan yang terlibat dan siapa yang mau terlibat, bagaimana strateginya, serta aksi lain demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Sebagai seorang guru yang mementingkan murid tentang masa depan murid, saya mempunyai visi yang besar untuk murid-murid saya, yaitu terbentuknya murid siswa yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia dalam mengamalkan ilmu yang didapatkannya di sekolah, di kelas, dan di masa-masa mereka mencari ilmu. Jadi, dalam mencari ilmu tidak hanya memenuhi pikiran dari kepala si murid, namun ilmu-ilmu yang telah didapatkan, pengetahuan yang telah diserap, terutama dari guru-guru di kelas dan sekolah, itu semua dapat diamalkan, sehingga akan terwujud siswa yang mampu untuk menghadapi kehidupan nyata di dalam masyarakat, baik dalam akhlak maupun dalam keterampilan untuk bertahan hidup. Adapun yang menjadi prakarsa perubahan dari saya adalah terwujudnya pembelajaran yang mampu mengantarkan generasi yang mempunyai sopan santun dalam berbahasa dan tindakan, dengan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa, sesuai dengan tantangan zamannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tahapan pertama dari metode pendekatan Bagja adalah buat pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita perlu murid atau siswa
yang bisa mengamalkan segala macam ilmu, contohnya sopan santun, yang telah didapatkan dalam bentuk perilaku nyata sehari-hari. Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk mewujudkan visi besar tersebut, yaitu terwujudnya siswa yang mampu mengamalkan segala ilmu yang telah didapatkannya di sekolah dalam dunia nyata, dunia di luar sekolah. Yang kedua, membaca literatur yang bisa membantu siswa supaya lebih mudah untuk mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh kepada siswa tentang siswa yang cerdas, berakhlak mulia, mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam sekolah. Kemudian ketika di luar sekolah, ilmu tersebut diamalkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk tindakan keseharian, sehingga terwujudlah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sejahtera, yang bahagia, yang didambakan oleh banyak orang. Berbeda bagi siswa yang hanya sekedar menuntut ilmu, namun ilmu itu mengendap dalam pikirannya, tidak dikeluarkan dalam bentuk tindakan yang nyata, maka dia juga akan kesulitan untuk melakukan adaptasi di dunia di luar pendidikan. Apalagi siswa atau murid yang tidak serius dalam mencari pengetahuan atau ilmu dalam dunia nyata pun, mereka akan menjadi manusia yang bimbang, manusia yang tidak punya pegangan. Setelah tahap identifikasi dan pengumpulan pertanyaan selesai, dilanjutkan dengan ambil pelajaran. Ambil pelajaran kemudian disimpulkan beberapa pertanyaan, yaitu siapakah di sekolah yang dapat mendukung dan memotivasi terwujudnya visi besar tersebut, yaitu siswa atau murid yang mempunyai pengetahuan tinggi yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan visi tersebut. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan visi tersebut. Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah mencari contoh nyata bagaimana proses mewujudkan visi tersebut bisa dilalui dan tercapai, serta membawa manfaat yang besar bagi siswa itu sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga siswa akan sangat tertarik untuk menjadikan ini sebagai pedoman pembelajaran untuk dilakukan. Yang kedua, melakukan sharing pengalaman dalam proses mewujudkan visi besar tersebut. Sharing pengalaman bagaimana alumni-alumni dari sekolah tersebut yang belajar dengan serius, mempunyai pengetahuan yang luas, dan pengetahuan tersebut diamalkan atau dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalkan dalam pengetahuan akhlak, maka tindakan sehari-harinya pun berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Misalkan dalam pengetahuan keterampilan teori-teori yang telah didapatkan dari Bapak Ibu guru di sekolah itu pun diejawantahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, dipraktekkan, diamalkan, sehingga mungkin keterampilan tersebut akan berdampak pada nilai ekonomi dalam kehidupannya kemudian. Kemudian dibandingkan kepada siswa-siswa yang mungkin mempunyai pengetahuan yang kurang, apalagi yang tidak serius, tidak berniat, tidak punya pengetahuan sama sekali. Dibandingkan dengan juga siswa yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang teoritisnya, tentang tanya jawab soal di atas kertas, namun tidak
diaplikasikan dalam tindakan geraknya di kehidupan sehari-hari, hasilnya seperti apa tentu akan berbeda. Itu semua adalah untuk sharing. Tahapan berikutnya dari pendekatan bagja adalah gali mimpi. Pertanyaan adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan yang saya bayangkan terjadi? Bagaimana jika impian atau visi saya menjadi kenyataan? Lalu bagaimana jika semua murid mengamalkan semua teori atau pengetahuan yang didapatkan di sekolah dalam tindakan di dalam masyarakat? Tindakan atau pendidikan yang akan dilakukan adalah satu, mengidentifikasi perubahan sikap dan perilaku dari siswa untuk dijadikan pedoman keberhasilan dalam mewujudkan visi. Jadi, identifikasi ini sangat penting dilakukan untuk mengamati apakah pengetahuan yang didapatkan siswa di sekolah berbanding lurus dengan sikap dan perilaku serta tindakan sehari-hari di masyarakat. Jika pengetahuannya baik dalam hal perilaku, dalam hal keterampilan, dalam hal-hal yang lain, namun jika perilaku, sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, maka ini akan menjadi catatan atau temuan dari saya untuk kemudian didiskusikan dengan teman sejawat atau siswa, melakukan pengamatan perilaku secara rutin dalam rangka penerapan visi dilakukan secara rutin secara rutin, kemudian hasilnya adalah diidentifikasi. Hasilnya nanti adalah mendiskusikan hasil dari temuan tersebut, hasil dari pengamatan, didiskusikan dengan kepala sekolah dan teman sejawat dengan melampirkan rubrik atau daftar-daftar yang telah kita kumpulkan untuk kemudian dijadikan solusinya atau penerapan pada pertanyaannya adalah, apa langkah terobosan baru yang bisa dilakukan untuk langkah pertama adalah kita akan memberikan pengetahuan yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya kepada murid kita. Yang kedua, terobosannya apa? Terobosannya kita memberikan penugasan kepada murid untuk mengamalkan pengetahuan yang telah diterimanya tadi. Kita bisa meminta murid untuk melakukan video kegiatannya sehari-hari yang mencerminkan pengamalan atas ilmu tersebut. Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan membuat daftar pertanyaan untuk melihat apakah ilmu sudah dipraktekkan dalam diri murid. Antara ilmu dan perilaku, tindakan, ucapan sehari-harinya di luar sekolah, apakah sudah selaras, sudah seimbang, ataukah masih bertolak belakang atau tidak sesuai. Yang kedua, mempersiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk mendukung proses terwujudnya visi tersebut. Kemudian melakukan komunikasi hasil pengamatan terhadap siswa kepada kepala sekolah, teman sejawat untuk mendukung terwujudnya visi tersebut. Untuk kemudian dilakukan eksekusi atau aksi nyata. Tahapan akhir dari pendekatan bagja adalah tahap eksekusi. Bagaimana kita mempraktekkan yang telah disiapkan tadi menjadi sebuah kegiatan nyata. Dalam pertanyaannya adalah membuat daftar pertanyaan melihat apakah ilmu sudah dipraktekkan oleh murid, mempersiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk mendukung proses terwujudnya visi tersebut, melakukan komunikasi hasil pengamatan terhadap siswa
Harapannya adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengamalan ilmu ataupun dalam kehidupan nyata dalam bentuk perilaku, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Modelnya dalam contoh sopan santun dalam berbahasa dan beretika adalah semacam seperti ini. Siswa diberikan tugas untuk melakukan praktek atau pengamalan ilmu dari topik yang diajarkan dari berbagai teori. Misalkan ada pelajaran bahasa Jawa, ada ekonomi, ada pendidikan. Contohnya adalah siswa melakukan interaksi kolaborasi dalam murid diminta untuk mempraktekkan ilmunya secara nyata dalam proses jual beli tersebut. Misalkan dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh berbahasa dan beretika. Bagaimana bahasa kosakata yang dipilih oleh siswa, yang digunakan oleh siswa? Sudah tepatkah atau belum? Sudah sesuaikan dengan teori atau pengetahuan yang selama ini didapatkan di sekolah atau masih belum? Bagaimana ekspresi matanya? Sudah sesuai dengan kaidah kesopanan atau belum? Bagaimana gerakan tangannya? Gerakan bibirnya bagaimana? Raut wajahnya bagaimana? Pandangan matanya? Cara memberikan uang, cara mengambil barang itu bagaimana? Semuanya nanti akan dipraktekkan. Kemudian kita taunya bagaimana sebagai guru? Maka kegiatan tersebut wajib untuk di video. Nah, di video, kemudian setelah dari awal sampai berakhir kegiatan di pasar tersebut atau transaksi jual beli selesai, maka video tersebut dibawa di sekolah untuk dianalisa bersama-sama guru dan seluruh murid. Dari segi bahasa, sudahkah sesuai ataukah ada temuan yang masih kurang atau diperbaiki? Dari segi matematika, hitung-hitungannya sudah betul atau belum? Nah, seperti itu. Dari segi akhlak atau agama, misalkan ada kelebihan pengembalian utama salah hitung dari penjual, lalu perilaku atau tindakan sesuai bagaimana? Apakah diam saja atau jujur untuk mengembalikan kelebihan penjualan, kelebihan dari uang, kembalikan lagi kepada penjualnya. Bahan dan sarana dan prasarana semuanya disiapkan, terutama HP atau handphone atau alat perekam yang bagus, videonya gambarnya bagus dan suaranya bagus, bisa terdengar, bisa terekam dengan baik sehingga ketika di sekolah di kelas bisa dievaluasi dengan baik. Kemudian hasil video tersebut nanti kita berikan kepada kepala sekolah untuk dievaluasi bersama-sama. Juga dengan sejawat kita ini siswa sudah menggunakan tembung dengan baik atau belum? Nanti diberikan dibuat semacam wah, adapun tindakan atau penyelidikan adalah mengajak kepala sekolah dan teman-teman itu tadi untuk mengobservasi tindakan dan pembelajaran secara pengalaman terhadap sisi praktek dan mengamalkan pembelajaran mengamalkan penelitian selaras dengan dunia nyata, dunia kerja, sehingga tidak terjadi gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang sering digaungkan oleh para industri, antara dunia pendidikan, angkatan pendidikan, lulusan sekolah dan